Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rifki Rahid dan di sini saya akan membuat pembahasan tentang materi BNSP. Untuk materi BNSP ini, barang yang kita butuhkan itu ada access point, habis itu ada router mikrotik, habis itu ada internetnya dan switch hub. Langsung saja, di sini komputer saya sudah terkonek dengan mikrotiknya, di mana di port 1 di mikrotiknya isinya sumber internet, dan port 2-nya itu akan menjadi LAN-nya, dan port 3 itu akan menjadi WiFi access point-nya. Di sini sudah ada, di sini mikrotiknya sudah saya reset, sudah kembali menjadi 000. Langsung saja connect. Nah, pertama kali yang akan saya lakukan di mikrotik ini adalah memberi nama, supaya mikrotik kita apabila digunakan orang lain sudah ada identitasnya bahwa ini punya kita. Di sini saya akan namain nama saya sendiri, Rifki. Oke. Dan selanjutnya, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat mikrotik saya mendapatkan akses internet. Langsung kita pergi ke IP address, kita berikan di Ether 1. Untuk IP Ether 1 di sini sudah disediakan dari providernya, IP-nya 1.1 untuk gateway-nya. Jadi kalau untuk selebihnya kita bisa bebaskan. Langsung saja. Oke. Untuk yang Ether 2 kita langsung buat aja. Kalau dari soalnya dia minta 192.168.100.1/25. Kenapa itu? Karena ya bawaan dari soalnya minta seperti itu. Dan untuk Ether 3 192.168.200.1 itu dari soal /24. Apri, oke. Setelah kita membuat address, menentukan IP-nya masing-masing, kita akan menuju IP DNS dan IP root untuk memberikan DNS-nya sekalian memberikan gateway-nya. Di sini untuk DNS-nya saya menggunakan DNS Google saja, 888 dan 8844. Kita silakan centang untuk allow remote supaya bisa meremote, bisa kita config dimanapun. Selanjutnya pergi ke IP root, silakan pencet tambah dan tambahkan gateway-nya. Gateway-nya di sini 192.1.1. Apabila berhasil, maka akan menunjukkan disable Ether 1. Nah, itu merupakan config yang membuat mikrotik kita punya akses internet. Sekarang kita akan coba untuk ping. Ya, ping 88 saja. Buktinya sudah datang internet. Setelah berhasil mapping sini, membuat mikrotik kita mempunyai internet, maka selanjutnya saya akan membuat komputernya atau Ether 2 punya akses internet juga, di mana di sini internet kita masih tidak ada. Caranya, setelah kita memberikan IP, kita menuju ke IP firewall. Pergi ke kolom NAT, kita tambahkan. Untuk action-nya kita pilih MySQRD. Dan generalnya untuk C-nya kita pilihnya SRC NAT. Terus untuk output interface-nya kita pilih Ether 1 ya, karena sumber internet awal dari Ether 1. Sudah seperti ini saja. Apply, oke. Setelah kita dari tab IP firewall, selanjutnya kita ke IP DHCP server untuk membuat setting DHCP untuk port Ether 2 yang untuk LAN. Pergi ke DHCP setup, pilih interface-nya yang ingin digunakan untuk DHCP LAN. Oke aja, gateway-nya biar saja. Nah, untuk address to give out ini kita menyesuaikan dengan soal. Dimana kalau di soal dia meminta DHCP pool-nya sebanyak 99 klien. Jadi apabila klien pertama mendapat IP-nya 102, maka
klien ke 99 dapat IP-nya 100.100. Lanjut, oke. Nah, setelah DHCP servernya siap, maka seharusnya internet kita akan datang. Apabila dia tidak datang, kita bisa mereboot mikrotiknya, atau dengan cara di disable lalu enablekan lagi. Oke. Kita bisa lihat setelah di enablekan lagi, networknya berubah jadi network 8. Maaf. Dan ikonnya berubah jadi sudah ada internetnya. Untuk memastikan apakah kita betulan ada internet, kita bisa ngeping 88 juga di CMD. Oke. Setelah memberikan ini, kita lanjut ke IP. Kita memberikan NTP, di mana itu fungsinya untuk protokol untuk waktu. Untuk primary NTP servernya bisa lihat di Google atau bisa ikutin ini 0.id full.ntp.org. Oke. Kalau dia berhasil, maka ini akan berubah menjadi IP. Namun apabila ini tidak berhasil, kita bisa melakukan cara lain, yaitu dengan mencari IP-nya. Ya, kita ping saja 0id full ntp.org itu. 0id full ntp. Nah, di sini sudah keluar IP-nya. Ini yang akan kita salin. Copy. Paste. Oke. Apply dan akan berubah. Setelah kita pergi ke NTP, kita pergi ke sistem clock untuk menentukan waktunya. Di sini waktunya masih berantakan. Apabila kita pergi, kita cari zona waktu kita, yaitu Asia Jakarta. Asia Jakarta itu dia terlewat. Oke. Ini ada sedikit masalah, kenapa dia nggak berubah. Bisa di-apply lagi. Oke. Nah, setelah di-apply, maka dia akan kembali ke waktu zona kita yang sebelumnya. Setelah sini, langkah selanjutnya yang akan saya buat sesuai soal, yaitu kita akan memblok range IP dari 100.2 sampai 100.50. Itu tidak akan bisa ngeping ke IP router, yang mana IP routernya ada 100.1 dan 200.1. Caranya kita pergi ke filter row. Untuk bagian chain, kita ada di sini ada 3 pilihan. Pertama, input ini maksudnya aksesnya menuju ke router, dan output sebaliknya, dia berarti langkah kerjanya dari router menuju keluar. Dan untuk forward itu berarti maksudnya dari klien melewati router dan menuju ke klien yang lain. Karena dari soalnya meminta ping akses ke router, berarti kita masuknya ke input. Source address-nya bisa diikuti dengan sesuai soal. Di sini soalnya 192.168 100.2 sampai 100.50. Dan untuk destination address-nya, ini kita baru masukkan IP router. Di sini ada 2 IP router,
Yang pertama 100.1. Untuk protokol kita pilih ICMP, action, sudah pasti drop. Sudah, dengan seperti ini siap apply. Dan jangan lupa untuk di router mempunyai 2 IP, di Ether 2 dan Ether 3. Kita buat satu lagi untuk yang 200. Oke, apply. Oke. Sudah. Di sini sudah terbuat 2. Nah. Oh, di sini saya ada sedikit kesalahan untuk source address-nya. Kalau untuk maaf, ternyata tidak ada salah. Oke. Kalau gini nanti seharusnya komputer yang dari rentang IP 100.2 sampai 100.50 mereka tidak akan bisa mapping ke IP router yang mana IP-nya 100.1 sampai sama 200.1. Selanjutnya itu dari rentang IP 100.51 sampai 100.100 itu tidak akan bisa ping ke klien wireless. Untuk chainnya, karena dia dari IP 100 titik sekian nggak bisa ngeping ke IP 200 titik sekian, maka kita ambil forward. Karena dia melewati dari klien LAN melewati wireless, melewati MikroTik baru pergi ke klien wireless. So addressnya sesuai soal 151 sampai 100.100. Nah, untuk destination addressnya kita masukkan network Ether 3 200.0. Oke, protokol masih sama. CMP dan action drop. Oke, apply. Oke. Nah, dengan perintah yang forward, maka IP dari rentang 51 sampai 100.100 mereka tidak akan bisa ngeping ke klien yang wireless, yang WiFi. Oke, setelah membuat ini, langkah selanjutnya yang akan saya buat, kita akan mungkin ke firewall lagi. Kita akan ke IP proxy. Ya, pertama kita buat dulu perintah supaya ketika kita membuka web dia yang kita atur, maka dia akan otomatis pindah ke port yang kita blokir, atau misalnya ke di sini kita buat portnya 80, protokol HTTP, channel masih DST-NAT. Untuk actionnya kita buat sini redirect. Yang awalnya sebelumnya di sini kita masuk port 80, di sini kita akan pindahkan ke 80 yang menuju web proxy kita. Jadi apabila klien ingin membuka file-file di browser yang kita larang atau kita blokir, maka akan langsung menuju ke port yang kita alihkan. Setelah kita setting NAT-nya, lanjut pergi ke web proxy. Di web proxy ini kita akan mengatur tampilan tampilan ketika klien membuka situs atau hal lain yang kita tidak izinkan. Di sini untuk caci administratornya silahkan buat sesuai soal. Dari soalnya dia di sini nama, sekolah, SCH, ID. Sudah, silakan langsung API aja. Oke. Langkah selanjutnya yang akan saya buat adalah membuat membuat blokiran supaya klien ini nggak bisa membuka nggak bisa blokir file yang sesuai yang ditentukan. Di sini misalnya untuk file yang formatnya MKV sama format yang MP3 ini akan diblokir.
Caranya ya langsung pergi ke web proxy, akses. Setelah diakses, maka tampilan seperti ini. Tekan tambah. Untuk DST portnya kita ambil yang dari DST NAT tadi 80. Nah, untuk path ini kita berikan file yang akan kita blokir. Di sini kita akan blokirnya mp3 dulu dengan cara buat bintang titik mp3 dan tutup dengan bintang. Untuk actionnya kita pilih deny, apply, oke. Kita akan coba apakah berhasil apa tidak, karena kita akan coba buka indeks mp3. Sini ada banyak indeks mp3, terserah mau pilih yang mana. Nah, setelah terbuka, kita akan melihat file-file yang berformat mp3. Harusnya ketika kita mengkliknya, maka akan langsung pindah ke web proxy kita. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Dan apabila misalnya ketika kalian sudah membuat blokirnya, namun filenya masih bisa kebuka, mungkin saja cache kalian atau historinya masih ada. Jadi saya sarankan apabila terjadi hal seperti itu untuk clear history dulu sebelum mencoba. Oke, selanjutnya setelah mp3 kita akan membuat satu lagi untuk mkv. Caranya masih sama dengan DST port dan actionnya deny, dan kita cuma mengganti bagian path-nya. Jadi mkv. Apply oke lagi. Kita akan mencoba lagi apakah berhasil. Indeks mkv. Nah, di sini ada banyak juga file format mkv, mka, dan yang kita buka mkv. Hasilnya sama. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba memblokir situs yang misalnya Linux ORG. Caranya kita menuju ke IP firewall karena webnya ini dia HTTPS, jadi kita bisa ngebloknya menggunakan layer di konten, di filter rule, advanced content. Sini kita langsung tuliskan aja Linux ORG, apply. Chainnya belum kita buat ternyata. Untuk chainnya forward, actionnya deny, drop. Sini Linux ORG, apply. Oke, sudah. Langsung kita coba saja. Kita di sini akan mencoba membuka Linux ORG. Nah, di sini Linux ORG-nya akan loading terus karena kita blokir. Dia tidak akan bisa membuka situsnya. Di sini kita bisa lihat di bagian sini. Maka byte dan paketnya akan selalu bertambah setiap mencoba akses. Dan apabila ini kita disable, maka langsung bisa mengaksesnya. Nah, seperti itu. Kalau kita disable lagi, kalau kita enable kan, maka dia nggak akan bisa. Oke. Selanjutnya, setelah saya ngeblok ini, kita akan membuat log, di mana setiap yang mengakses ke router akan tersimpan catatannya di dalam disk kita. Caranya kita masih di firewall, filter rule, kita silahkan tinggal tambah. Untuk general chain-nya, karena dia menuju ke mikrotik, akses router, maka masih pilihnya input. Untuk action, kita log. Nah, ini untuk namanya kita bebas memberikan nama apa saja. Misalnya di sini saya akan membuat akses ke router.
apply, oke. Nah, tampilannya sudah. Kita bisa melihat log yang kita buat di sini, akses ke router. Namun itu belum, dari soal dia meminta supaya log yang kita buat ini tersimpan di dalam disk. Caranya kita bisa pergi ke sistem login. Nah, kita di rules kita tambah baru. Trafficnya masih yang sama, akses ke router. Untuk actionnya kita pilih disk untuk ya supaya tersimpan di disk. Oke, seperti itu. Dan apabila kita melihat lagi log, maka akan ada tampilan yang dia bisa menyimpan ke disk. Nih, contohnya. Oke, mungkin itu untuk Ether 1 dan Ether 2. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk Ether 3 yang wirelessnya. Pertama, setelah saya membuat IP-nya, kita akan menuju ke hotspot, dimana kita akan membuat hotspotnya. Ya, langkahnya buka IP hotspot dan hotspot setup, pilih interface-nya di mana di sini Ether 3. Untuk masuk ke RD-nya kita hilangkan centangnya. Untuk address pool-nya kita sesuai soal dia meminta untuk 99 klien, maka kita buat di sini tetap 100. Sertifikat non saja. Oke, lanjut. Untuk DNS name ini bebas, kalian isi apa saja. Sini saya akan misalkan rifki.net. Next. Di sini user untuk admin, sini bebas. Oke, maka hotspot profil kita sudah jadi. Nah, di sini ada user admin, dimana ketika kita menggunakan wifi kita, maka kita bisa menggunakan admin dengan username admin dan passwordnya admin. Setelah kita membuat server profil, jangan lupa selanjutnya kita menonaktifkan bagian cookie dan radius, karena kita selanjutnya akan menggunakan user manager. Apply, oke. Sudah. Langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasi akses point saya, karena di sini akses point bisa dilihat. Oh tidak, di sini akses pointnya bisa dilihat masih polos, belum di config sebelumnya, maka saya akan mengkonfigurasinya. Oke, di sini ya mikrotik saya keluar karena aksesnya terputus. Nah, kita sudah terhubung ke akses point-nya. Kita bisa setting dia di Google, kita bisa config dia di browser kita. Untuk kalau sudah direset, silakan menuju ke IP 192.168.0.254. Ini standar biasa mereka untuk kita aksesnya. Untuk username-nya silakan isi admin dan kata sandinya admin. Oke, masuk. Setelah masuk, kita akan mengganti namanya, mematikan kata sandinya, dan dan mensamakan, memberikan IP-nya sesuai dengan Ether 3. Pertama kita bisa pergi ke wireless. Mana pergi ke wireless setting. Untuk SSID-nya kita bisa berikan nama Rifki @proxy. Buka.
Save. Oke. Selanjutnya kita pergi ke wireless security. Untuk disable kata sandinya. Selanjutnya kita pergi ke network. Untuk type IP-nya kita gunakan static saja. Nah, untuk IP-nya kita berikan network ether 3 dan gateway-nya kita berikan IP ether 3. Oke, save. Dan dia akan reboot. Nah, setelah itu maka akan berubah. Kalau mau aksesnya kita harus ke 200.254. Oke, selesai. Dan apabila kita melihat WiFi, di sini akan datang yang namanya Rifki@proxy.ukk. Selanjutnya saya akan mengembalikan kabel Ethernet yang kedua supaya kita bisa mengakses lagi mikrotik kita. Oke, langsung connect saja. Oke. Langkah selanjutnya setelah men-setting nama dari SSI di hotspot kita bisa yang Rifki Proxy UKK ini, kita selanjutnya akan pergi ke Radius untuk user manager-nya. Login kan, centanglah pada login dan hotspot. Untuk addressnya silahkan berikan 127.0.1. Dan apabila ini tidak berhasil, nanti bisa menggunakan IP dari Ether 1. Secret ini kata sandi, saya akan memberikan admin di sini. Apply OK, dan incomingnya kita centang. Accept, OK. Sebelumnya di sini saya sudah mempunyai paket user manager, dan apabila teman-teman sebelumnya belum punya, kalian bisa download di website resmi Mikrotik dan bisa dan cari sesuai dengan versi Mikrotik yang kalian punya. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi radiusnya, kita akan pergi ke web browser dan setting user manager kita. Caranya, kita akan membuat IP ether 3 /username. Nah, begini tampilannya apabila berhasil. Loginnya admin, kata sandinya kosong. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama dalam konfigurasinya, kita pergi ke router, kita add new. Namanya di sini bebas, namun di sini saya akan mencoba buat nama BNSP. Dan IP address-nya silahkan samakan dengan IP address yang kita buat di Mikrotik Radius tadi. Nah, shell secret-nya sama yang dengan kita buat di Mikrotik tadi, admin. Dan time zone, waktu Indonesia itu ada di GMT +7. Oke, dan add. Setelah kita mensamakan routernya, kita menuju ke profil. Kita bisa membuat profil baru dengan nama BNSP.
Di sini ada banyak tulisan profil kita dengan namanya BNSP, nama dari usernya, validity ini masa berlaku yang bisa kita berikan waktunya, start ini kapan mulai hotspot yang akan digunakan oleh pelanggan, di sini harga, dan share user ini maksudnya satu user itu bisa digunakan untuk berapa device, untuk berapa klien. Selanjutnya kita pergi ke tab limit, memberikan batasan. Kita silakan add new, dan ini bebas memberikan nama apa saja. Saya akan membuat sini limit download, upload, transfer, uptime yang ada di bagian limit ini merupakan kuota kita. Kuota yang akan kita berikan kepada pelanggan. Dan untuk rate limit ini merupakan kecepatan bandwidth yang akan kita berikan kepada pelanggan. Misalnya di sini saya akan membuat 5M. Berarti kecepatan mereka 5M. Dan untuk kuota saya tidak akan memberikan maksudnya unlimited. Setelah siap, ini isinya begini. Selanjutnya kita bisa memasukkan limit kita tadi dengan add new limit, centang di bagian limit, dan oke. Namun dari soal pembahasan BNSP, dia meminta supaya hotspot ini bisa dipakai dari pukul 7 hingga pukul 16. Oke, begini saja, dan sudah. Langkah selanjutnya kita akan membuat user. Dari pertanyaannya kita diharapkan untuk membuat 20 user secara acak di radius. Caranya dengan add, kemudian batch, number of user, jumlah user yang akan dibuat di sini 20. Username, length, ini panjang, bebas, saya di sini akan membuat 3, dan password same as login, maksudnya username dan passwordnya sama. Oke. Profil yang kita buat tadi BNSP dan add, akan keluar profil user voucher yang bisa kita gunakan. Jangan lupa di enable supaya aktif. Oke. Dan voucher wifi-nya bisa kita berikan pada klien. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan ini bentuk tampilan vouchernya. Ini dari saya, terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.